Hai, selamat pagi dan salam semangat bagi kita semua, terutama para Gen Z yang hadir di Zoom kita kali ini. Perkenalkan, aku Nadia dan aku sangat bergembira menyambut kalian semua di Sinar hari ini yang membahas tentang personal branding Gen Z di era digital. Di era digital yang serba cepat ini, personal branding bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan. Tahukah Anda bahwa 92% perekrut menggunakan media sosial untuk mencari calon karyawan? Artinya, apa yang kalian bagikan di dunia maya bisa menjadi penentu masa depan karir kita. Seminar ini akan membahas berbagai strategi membangun personal branding yang kuat dan efektif di era digital, mulai dari membangun identitas online yang menarik, memanfaatkan media sosial secara optimal, hingga mengolah reputasi digital. Oke, pada penasaran nggak sih sama materi apa aja yang bakal disampaikan? Nah, mungkin aku bakal memperkenalkan dulu nih siapa aja sih pemateri kita pada seminar kita kali ini. Yang pertama itu ada Kak Ica Anissa Khairul Nikmah, lalu ada Bang Irfandi, Bang Figal, dan ada Kak Disti. Nah, mungkin selanjutnya pemateri pertama akan disampaikan oleh Bang Irfandi. Kepada Bang Irfandi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Irfandi. Internet, media sosial, dan semua platform digital lainnya bukan hanya sebuah alat bagi seorang Gen Z, tetapi sebagai ruang untuk ekstensi, pencapaian, hingga perwujudan diri bagi seorang Gen Z. Personal branding menjadi instrumen utama bagi seorang Gen Z yang mengukir namanya, menciptakan dampak, dan menjadi sosok yang dikenal di dunia maya maupun dunia nyata. Nah, mungkin pemateri pertama akan disampaikan oleh Kak Ica. Kepada Kak Anissa atau Kak Ica, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Khairul Nikmah. Di sini saya akan membahas mengenai personal branding Gen Z di era digital. Nah, baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi kita pada seminar kali ini, di sini kita perlu tahu dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dari personal branding itu. Nah, untuk personal branding ini bisa kita pahami sebagai suatu cara atau upaya di mana seseorang itu mempromosikan dan membentuk identitas dari dirinya sendiri. Jadi bagaimana seseorang itu menciptakan pemahaman dari orang lain itu yang memandang dirinya itu jadi orang yang seperti apa gitu. Misalkan kita ingin membranding diri kita sebagai seseorang yang rajin, seseorang yang ambis, maka di situ kita akan membentuk personal branding bahwa kita itu sering baca buku, kita itu sering belajar, kita itu sering melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, dan bagaimana kita ingin orang lain itu memandang kita. Seperti yang kita ketahui bahwa Gen Z, generasi Z, itu sangat dekat dengan media sosial. Personal branding ini biasanya banyak dibangun melalui media sosial, di mana orang lain itu dapat melihat bagaimana aktivitas kita, orang lain itu dapat melihat apa hobi kita, orang lain itu dapat melihat apa hal-hal yang kita lakukan bahkan setiap harinya atau setiap waktunya. Di sanalah mulai terbentuk stigma ataupun pemahaman dari orang lain di luar diri kita itu bahwa diri kita itu adalah orang yang seperti ini gitu. Misalkan si A, dia ingin membangun branding bahwa dirinya itu adalah orang yang humble, orang yang friendly, otomatis dia akan membuat akun media sosialnya itu berisi kegiatan dengan teman-temannya, berisi kegiatan hangout mungkin, atau pergi jalan-jalan bareng dengan teman-temannya. Nah, di sana kan mulai terbentuk nanti pemahaman dari orang lain bahwa oh si A ini ternyata anaknya itu friendly, anaknya itu temennya banyak, relasinya luas, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kaitannya antara Gen Z ini dengan personal branding melalui era digital? Kita tahu bahwa apa-apa itu kita lari ke media sosial. Bagaimana kita ingin menciptakan branding diri kita melalui media sosial. Jadi media sosial ini adalah sebagai sarana, sebagai wadah di mana Gen Z itu dapat mengembangkan, dapat membranding, dapat mempromosikan atau mengidentitaskan dirinya gitu. Nah, karena kita sudah memahami mengenai apa itu personal branding, bagaimana personal branding Gen Z di era digital ini, lantas sebenarnya mengapa penting untuk membangun personal branding di era digital ini? Kita tahu bahwa soft skill itu penting, kemampuan itu penting, keahlian itu penting, kecakapan itu penting. Namun semua yang kita miliki itu tidak akan terlihat ke permukaan jika kita tidak mampu membangun sebuah branding dari diri kita. Oleh karena itu generasi Z saat ini sangat gencar akan branding dari dirinya. Bagaimana dia bisa mencari peluang, bagaimana dia bisa memperluas networking, bagaimana dia bisa memperluas relasi, bagaimana nantinya peluang-peluang dan kesempatan itu akan datang kepada dirinya kalau dia sudah membangun personal branding yang baik. Kita tahu bahwa media sosial itu sangat luas cakupannya gitu. Dan orang yang jauh di luar kita pun bisa melihat bagaimana diri kita, bagaimana aktivitas kita, bagaimana kemampuan kita melalui media sosial. Jadi teman-teman semua, penting sekali untuk membangun personal branding ini khususnya bagi kita generasi Z.
Dan kita bisa menggunakan era digital, kita bisa memanfaatkan media sosial sebagai wadah untuk kita membangun branding diri kita. Tentunya kita harus membranding diri kita dengan cara yang baik, tentunya kita harus membranding diri kita dengan cara yang positif. Tentunya kita harus membuat branding dari diri kita itu adalah orang yang supel, mungkin adalah orang yang cekatan, adalah orang yang berpotensi, dan orang yang berhak untuk mendapatkan peluang-peluang itu, baik itu peluang lomba, baik itu peluang kerja, ataupun hal lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada narasumber yang telah memaparkan materinya kali ini. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan materi berikutnya kepada narasumber selanjutnya. Dipersilakan. Baik, saya Siva Distia. Di sini akan melanjutkan pembahasan kita mengenai topik yaitu personal branding Gen Z di era digital. Di era digital sekarang ini, personal branding bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan, terutama buat Gen Z yang aktif di media sosial. Personal branding itu membangun dan mempromosikan identitas diri yang unik di era digital. Di mana di era digital sekarang ini, Gen Z menggunakan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, atau LinkedIn untuk menunjukkan keahlian, hobi, dan nilai-nilai mereka kepada dunia. Lalu bagaimana cara untuk membangun personal branding bagi Gen Z di era digital ini? Yang pertama itu kenali diri sendiri. Sebelum mulai membangun personal branding ini, kenali dulu siapa diri kamu dan apa yang ingin kamu sampaikan. Kedua, konsistensi di semua platform. Yang kedua ini merupakan kunci personal branding yang sukses. Pastikan kamu punya citra yang sama di semua platform media sosial, mulai dari username, bio, sampai gaya visual. Jadi jangan ragu-ragu buat jadi diri sendiri di media sosial. Buatlah konten yang menarik dan menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Oke, terima kasih kepada narasumber yang telah memaparkan materinya kali ini. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan materi berikutnya kepada narasumber selanjutnya. Dipersilakan. Nah, itu dia penyampaian materi dari teman-teman kita. Jadi, personal branding itu adalah sebuah cara untuk meningkatkan dan juga mengelola citra diri kita, yang berguna untuk meningkatkan kepercayaan diri, memperluas relasi, dan juga untuk membangun reputasi yang positif bagi diri kita. Nah, untuk itu, saya Figalhan, saya mengajak kita semua, terutama kita generasi Z, untuk membangun personal branding kita yang akan berguna untuk masa depan kita. Baik, terima kasih kepada semua narasumber yang telah memaparkan materi seminar kita kali ini terkait bagaimana cara Gen Z membangun personal branding di era digital. Banyak banget nih ilmu yang kita dan teman-teman dapatkan. Mungkin segini saja sesi pertemuan kita kali ini. Aku sebagai moderator undur diri dan aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.